Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerahnya kita boleh hadir dalam persekutuan ibadah pada pagi ini. Tentu banyak hal yang sudah kita alami, namun ingatlah bahwa Tuhan itu baik, sangat baik dan terlalu baik. Mari menyerahkan hati, pikiran kita untuk bersekutu bersama lewat pujian, doa, dan mendengar firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu mengambil waktu teduh. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Mari kita menyatakan apa yang kita percayai dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari arahkan terus hati, jiwa, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Katakan, ujilah aku Tuhan.
Bapa, Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan, keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami boleh hadir dalam ibadah ini. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Sucikan kami ya Tuhan, layakan kami, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Menyanyi dari Kemenangan Iman. Mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 200. Kalau bunyi sangkakala. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Markus pasal 14 ayat 53. Markus pasal 14 ayat 53 hingga ayat yang ke-65. Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini.
Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus, banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari ucapkan syukur padanya lewat puji-pujian. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, bermazmurlah bagi Allah kita, Allah yang menyelamatkan, menyucikan, menyembuhkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, layak dipuji, disembah.
Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Terutama kami bersyukur karena ada waktu baik kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati dan urapi kami semua ya Tuhan, menyertai biar kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami serahkan waktu ini tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka kembali ayat firman Tuhan atau nas firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 53 sampai 65. Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65 saya membaca untuk kita. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam, kepala tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pegawai-pegawai sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malas seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkah." Malah para pengawal pun memukul dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada minggu ini kita masih berbicara di bawah tema umum dalam upacara ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang 93, yang berbicara tentang beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, minggu pertama kita telah melihat di dalam, kita berbicara di jemaat kita tentang logo Gereja Kemah Injil Indonesia. Minggu pertama kita melihat tentang salib, Yesus Kristus juru selamat kita. Dan minggu kedua kita melihat bahwa Yesus pengudus kita. Dan ketiga, Yesus Kristus penyembuh kita. Nah, pada hari ini saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa di dalam logo kita yang terakhir ada mahkota yang berbicara tentang Yesus Kristus Raja yang akan datang. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat konteks dalam ayat ini yang baru saya baca untuk kita, bahwa dibandingkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 63 dan 64, dan juga dalam Lukas pasal 22, 67 dan 70, berbicara bahwa Yesus sedang dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, yaitu imam besar yang dikepalai oleh Kayafas pada saat dia telah ditangkap di Taman Getsemani. Pada waktu itu dia ditangkap di Taman Getsemani.
lalu dibawa menghadap imam besar ini di mahkamah agama. Jadi saudara kasih Tuhan, Injil Markus yang baru saya baca untuk kita berbicara kepada kita bahwa dalam persidangannya di hadapan mahkamah agama, mereka berusaha mencari kesalahan. Mereka berusaha mencari dan menuduh Yesus bagaimana dia ada kesalahan, untuk ada celah bagi mereka untuk menghukum mati dia. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, tidak ada satupun kesaksian yang benar. Tidak ada pun saksi yang dapat menyatakan bahwa ada kesalahan dalam diri Yesus. Kesaksian dari satu orang dan satu yang lain tidak ada yang sama. Walaupun mereka berkata bahwa dia telah berbuat begini tentang bait suci, dia telah berkata tentang bait suci bahwa akan merubuhkannya, tetapi kesaksian yang lain tidak ada yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam Yesus Kristus. Namun dalam kasus Yesus, kalau kita melihat ini berbeda dengan apa yang telah kita kalau kita bicara tentang ada kematian atau ada yang pernah dihukum mati tentang penghujatan menurut mereka, yaitu Stefanus. Stefanus kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, bahwa dia pernah disidang juga di mahkamah agama, dan dengan alasan dia menghujat Allah, padahal dia adalah seorang pemberita Injil, tapi dia mati dihukum waktu itu. Nah, beda dengan dia, Yesus Kristus dikatakan bahwa tidak ada kesalahan apapun. Sehingga apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Akhirnya pemimpin mahkamah agama itu menyampaikan satu pertanyaan kepada Yesus. Kalau dibandingkan dengan Matius pasal 26, di situ sama juga pertanyaan mengatakan. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Di dalam Injil Markus ini dikatakan, tidakkah engkau tahu dia memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi di dalam engkau? Tetapi ia tetap diam, baru bertanya kepada, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias dari anak yang terpuji? Berbicara tentang Mesias adalah orang yang diurapi, bahwa berbicara juga tentang raja yang akan datang. Apa jawab Yesus saudara kasih Tuhan? Dia berkata, akulah dia, akulah dia. Nah saudara kasih Tuhan, dalam ketiga Injil, sinopsis yang dibicarakan dalam Injil Markus, Injil Matius dan Injil Lukas, mereka menulis mempunyai ada beberapa bahasa yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Di dalam Injil Matius berkata, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Pada saat imam besar itu bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Dia katakan, engkau mengatakannya. Di dalam Injil Markus juga mengatakan, akulah dia. Yesus menyatakan sendiri, akulah dia. Dan di dalam Injil Lukas, dia mengatakan, kamu sendiri yang mengatakannya. Saudara kasih Tuhan, dengan pernyataan Yesus ini, bahwa dialah raja atas segala raja. Dengan pernyataan ini, Yesus adalah Mesias. Itulah dasar mereka untuk mau menghukum Yesus. Sehingga Injil Markus pasal 14 ayat 63 mengatakan bahwa imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Untuk apa kita perlu saksi? Jawab Tuhan, Yesus itu sudah dianggap sebagai penghujat karena dia dikatakan dia dari Allah dari anak yang terpuji, atau dari Allah adalah anak Allah. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini Yesus langsung dikatakan dia dipukul dan ada yang meludahi dia. Tetapi saudara kasih Tuhan, Yesus tetap diam. Nah dari semuanya ini saudara kasih Tuhan, mengapa Yesus sampaikan berkata demikian? Mengapa dia menyampaikan bahwa kamu sendiri mengatakan akulah dia, menunjukkan bahwa dialah memang Allah yang berkuasa, menunjukkan bahwa memang dialah raja yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca terus bagian ini tentang kehidupan Yesus ini, bahwa memang waktunya dia akan menunjukkan siapa dia bagi orang-orang pada waktu itu. Nah orang yang perkataannya dilecehkan waktu itu, orang yang dihina waktu itu, berkata bahwa telah dinubuatkan juga oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 14 dan 13 dan 14 mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa di hadapannya.
lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur juga Daud menyampaikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dikatakan Mazmur 110 ayat 1 yang memuat sebuah nubuat yang tidak diragukan, mengatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Jadi saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang, dan Raja yang kita sembah sebagai orang-orang yang percaya. Dan kapan itu terjadi saudara kasih Tuhan? Kapan ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Kapan akan kita melihat bahwa Yesus bertakhta sebagai Raja dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca dalam bagian ini dikatakan, mulai sekarang dikatakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia ini, akan datang sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupannya bagi kita sebagai umat punyaannya. Tetapi seorang pun tidak tahu bagaimana ia datang. Nah, saudara kasih Tuhan, kapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Semuanya akan terjadi. Nampak Yesus akan menjadi Raja dalam kehidupan kita pada saat akhir zaman, saudara kasih Tuhan. Nah, Yesus sebagai Raja dan dia akan datang sebagai Raja. Ada dua bagian yang kita bisa lihat di sini. Bagaimana Yesus akan datang sebagai Raja. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Seperti pencuri. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Di sana mengatakan kepada kita saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara kasih Tuhan, dalam penglihatan Rasul Yohanes, dia menyatakan ini kepadanya, bahwa dia akan datang dan dia mengingatkan supaya setiap orang bertobat dan datang kepadanya. Karena dia akan datang pada saat kita tidak tahu. Dalam masa itu dia suruh kita berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Siap sedia. Dan di dalam pasal yang Wahyu pasal 16 ayat 15 mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara kasih Tuhan, ini juga dia menyatakan kepada Rasul Yohanes, bahwa setiap kita dalam kehidupan kita yang mengaku diri sebagai orang pengikut Kristus, mari kita siap sedia. Karena Raja kita yang akan datang, kita tidak tahu kapan datangnya. Rasul Paulus juga pernah menyatakan ini kepada orang-orang di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 mengatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, pada malam dikatakan di sana. Saudara kasih Tuhan, ia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Ia akan datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada siapa-siapa. Yesus sendiri juga pernah menyatakan, dia tidak tahu kapan datang. Hanya Bapa yang tahu kapan ia datang. Tetapi dia akan datang menjadi Raja bagi kita semua. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ditekankan dalam bagian 3 ayat ini, ada di sana katakan berjaga-jaga dalam setiap waktu. Berarti kita harus siap sedia menunggu kedatangan Tuhan sebagai Raja. Kita harus siap sedia dalam kehidupan kita. Karena kapanpun dia datang, kita sudah ada bersama dengan dia. Karena dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana dia akan datang menjadi Raja bagi kita. Ia akan datang menjadi Raja, dikatakan seperti kilat yang memancar di langit dan yang bersinar dari timur ke barat. Saudara kasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus akan datang dalam penyataan agung untuk memerintah sebagai Raja, untuk memerintah umatnya. Dan ini terjadi pada saat akhir zaman, saudara kasih Tuhan.
bahwa akan terjadi, dan ini menunjukkan ada bumi baru dan dikatakan langit baru. Itu yang disebut dengan Yerusalem baru. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Saudara kasih Tuhan, Yesus akan datang dari awan-awan. Dia akan datang menampakkan diri di sana, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, menunjukkan bahwa dia raja atas segala bangsa, dan semua orang akan sujud dan melihat dia. Saudara kasih Tuhan, dia akan datang sebagai raja bagi orang Yahudi. Dia akan datang sebagai raja, dia datang sebagai raja bagi semua bangsa, dan dia juga datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan ini. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya harus tetap bertekun menunggu kedatangannya sebagai raja dalam kehidupan kita. Dengan penyataan ini, saudara kasih Tuhan, dia akan datang di awan-awan, menjadi raja bagi semua orang yang percaya, menjadi raja bagi kita semua. Maka genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Mika dalam kehidupan, dalam nubuat yang disampaikan. Dalam Mika pasal 4 ayat 3 dia mengatakan, ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara kasih Tuhan, Nabi Mika sudah menyampaikan ini, bahwa pada saat itu dikatakan bangsa lagi tidak akan berperang melawan satu yang lain. Tidak akan lagi ada permusuhan antara satu dengan lain. Karena dia telah menjadi, dikatakan, dia menjadi hakim antara bangsa, menjadi wasit dikatakan antara bangsa. Dan semuanya akan menjadi bersatu. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam kehidupannya, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang raja ini, saudara kasih Tuhan. Dia mengambil satu penyataan dan ada dikatakan, boleh dikatakan itu dalam kehidupan bahwa setiap situasi apa yang terjadi akan menjadi damai, aman, tentram, karena raja yang kita sembah adalah raja damai. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9 mengatakan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat ular, liang ular, tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara kasih Tuhan, Yesaya menubuat tentang hal yang akan terjadi pada saat Yesus datang. Ada kedamaian, ketentraman, keamanan, tidak ada lagi permusuhan. Kalau kita melihat bagian ini, nas ini, saudara kasih Tuhan, dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 dan 9 ini, sepertinya menunjukkan kembali bagaimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan bahwa di sana pada di Taman Eden semuanya menjadi baik, harmonis. Tetapi karena dosa manusia ada kehancuran di sana. Tetapi Yesus datang menjadi raja bagi kita. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal dan akan hidup bersama dengan raja yang akan datang nih. Itu kepastian dan iman kita bahwa Yesus akan datang menjadi raja dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang menolak Kristus, bagi orang yang tidak percaya kepada dia, bagi orang yang tidak mau menerima Yesus dalam kehidupannya, bahwa kedatangan Yesus ini bagi mereka adalah suatu teror yang sangat berat. Karena dia akan menghukum, karena raja yang akan datang menjadi penghakim bagi kita. Tetapi bagi kita yang percaya adalah suatu keindahan, sukacita dalam kehidupan kita. Karena kita akan memerintah bersama dengan dia, hidup dalam kerajaannya, hidup dalam kemuliaan bersama dengan dia. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 mengatakan, amin, datanglah ya Tuhanku. Menunjukkan keyakinan sekali bahwa begitu Yesus datang menjadi raja, kita ada bersama dengan dia. Ini berlaku dalam kehidupan kita.
Jadi marilah kita dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, dalam penyataan ini, dan menjadi dasar dalam kehidupan kita dalam Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa logo dan lambang yang terakhir adalah mahkota Yesus Kristus adalah Raja akan datang. Menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, benar-benar adalah Raja di atas segala raja, dan akan memimpin di dalam kerajaan surga, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara kasih Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan sekarang ini untuk sampai Yesus datang sebagai Raja dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus bertekun dalam pengajarannya. Bertekun dalam pengajarannya ini menunjukkan kita harus setia sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melaksanakan apa yang dikerjakan pada kita, melaksanakan apa yang diperintahkan pada kita, melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, hidup sesuai dengan hendaknya. Hidup sesuai dengan hendaknya juga harus hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Menjadi hidup layak di hadapannya, tetap hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan dan hidup benar sesuai dengan yang Dia hendaki. Hidup sesuai dengan kehendaknya berarti tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran, saudara kasih Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam penantian Ia datang sebagai Raja, yaitu terus-menerus mengerjakan keselamatan dan memberitakan keselamatan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini adalah tugas saya dan saudara untuk selalu memberitakan Injil, untuk mengerjakan keselamatan dan hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan selalu memberitakan Injil tentang kabar baik ini kepada orang di sekitar. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Raja yang ada segala raja. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Juru Selamat kita. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah pengurus kita. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa memberi kesembuhan bagi kita. Inilah harus kita terus beritakan kepada orang yang ada di sekitar. Maka dalam kehidupan kita dan orang-orang yang datang percaya akan menikmati bersama, hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga, bersama dengan Raja yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita tetap kuat teguh dalam iman kita, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Raja akan datang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, singkat kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan meyakinkan kami, bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami percaya adalah Raja yang akan datang, memimpin kami dalam kerajaan surga, dan kami akan bersama-sama memerintah bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menolong kami. Berilah kami kekuatan dan kemampuan dalam menanti kedatangan-Mu sebagai Raja kami. Biarlah nama Tuhan diagungkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mau memberi lewat apa yang kami boleh berikan pada pagi ini. Terlebih hidup kami ya Tuhan, kami mempersembahkannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah berkat Tuhan ini untuk jemaat-Mu, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 194. Genap hartaku kuserahkan. Yesus padamu.
Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Pendeta Korlin Juansi. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan pimpin kita dalam doa syafaat, saya akan baca nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam seminggu yang sudah berlalu dan juga ulang tahun pernikahan. Samuel Lisa, William Anugrah Rory, Natasha Febriani Seta, Musa, Heribertus Eka Ristian, Venuel Gulo, Andri Priantono, Philadelphia Febriani, Sinang Yesaya, Irim Kule, Gien Ferrari Febrian, Ryan Njuk Laing, Irwan Jonathan Sagala, Febri Irsa Las Dando, Lanitia Christine Febri, Rati Farnia Narlina Terang, Monita Kristina Ham, Sumiati Ujang, Vio Viviolita. Keluarga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Darius Bilung dan Ibu Sukarsi, Bapak Sugiarto Raharjo dan Ibu Martiana Are, Novel Juk, dan Grace Tandi Rorong. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah memimpin dan menolong memelihara kami sepanjang sepekan yang kami boleh lewati. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang beroleh berulang tahun. Sepanjang minggu yang sudah berlalu, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menolong mereka secara pribadi dalam hidup mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan terus menuntun dan menolong. Dengan bertambahnya usia, mereka juga bertambah dalam mengenal akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk keluarga yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan yang sudah memberkati dari awal pernikahan, dan kami percaya Tuhan akan menolong terus dalam menjalankan rumah tangga, dan Tuhan akan menuntun mereka, sehingga mereka senantiasa dapat mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur dengan pemimpin baik gubernur, wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati yang terpilih. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan saja yang Tuhan nyatakan bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa sekalipun. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam menjalankan tugas. Kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan duduk di dalam setiap instansi dalam pemerintahan kami. Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Penny Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulung, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipoy, Anyi Ingan, Bungan Lalu, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulaumrang, Budau, Unitate, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Pelibin Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Asung Usad, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Din. Kiranya Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi dari saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini ya Tuhan. Tuhan menjamah seluruh organ tubuh mereka yang lemah dan sakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau menjamah mereka sehingga mereka dapat kesembuhan. Terlebih lagi Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan, kesanggupan untuk dapat melewati setiap masa yang Tuhan izinkan mereka alami.
agar di dalam penderitaan mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dan kekuatan Tuhan menjadi bagian bagi mereka. Penghiburan daripada Roh Kudus akan senantiasa mereka miliki dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh umat Kristen dan para pemimpin gereja, baik dunia, bahkan secara khusus untuk gereja Kemah Injil. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hambamu ini dalam pelayanan, biarlah urapan daripada Tuhan saja, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa ke dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk para penginjil kami, Tuhan menolong mereka dalam menjalankan pelayanan mereka. Karunia khusus daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan kuasa dan karunia daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk semua program penginjilan, baik itu dari Departemen Pusat, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk menjangkau suku-suku yang belum terjangkau, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencukupkan biaya yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan orang-orang yang siap untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam kegiatan mereka masing-masing, dari anak-anak sekolah bahkan sampai orang-orang dewasa sekalipun. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka dan menolong mereka dalam menjalankan tugas, apapun mereka buat, biar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kelanjutan ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami dan boleh selesai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari bersama-sama katakan dengan iman, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Bersama Engkau kami dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, yang menuntun dan menyertai kami dalam kehidupan. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Semua adalah kasih dan anugerah dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau menolong kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Memberkati kami dalam kehidupan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Dan kami telah bersyukur juga Tuhan, bahwa baik dalam ibadah ini persembahan yang telah diberikan, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati tangan yang sudah memberi, semuanya untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita dari sekarang sampai akan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh. Demikian ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.